Lula dan Lina telah kembali ke mansion membawa gaun yang telah diperintah oleh Briano. Sebuah gaun hitam yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Dengan segera mereka naik untuk membawa gaun tersebut ke nona mudanya. Tok, tok. Masuk, ucap Bianca dari dalam. Lula dan Lina segera masuk dan mendapati Bianca telah didandani oleh seorang emua. Kalian sudah datang, duduklah. Kalian juga harus didandani supaya terlihat cantik. Tidak ada penolakan, oke? Ucap Bianca seolah tahu bahwa Lula dan Lina akan menolak. Bianca tanpa sengaja melihat gaun yang dibawa oleh Lula dan Lina untuknya. Wah, gaunnya sangat cantik. Aku menyukainya. Pilihan kalian memang terbaik. Ucap Bianca mengacungi jempol. Di sisi Briano. Bagaimana, apa aku terlihat tampan? Ucap Briano. Kau sangat tampan, Brian. Ucap Romeo acuh. Loh, kenapa kau menjawabnya seperti tidak ikhlas begitu, ha? Tanya Briano. Kakak, lalu aku harus bagaimana, ha? Apakah aku harus memujimu seperti ini? Kau sangat tampan sekali, Brian. Oh, kau membuatku jatuh cinta, izinkan aku memelukmu, sayang. Apakah seperti itu yang kau inginkan? Ucap Romeo sembari memberikan sentuhan manja untuk Briano. Jangan sentuh aku, sialan. Kau membuatku miwo. Ucap Brian. Sedangkan Mayan dan Atala hanya tertawa. Kenapa wanita lama sekali berdandan, ho? Sudah 2 jam lebih kita menunggu, mau sampai kapan kita berdiri terus di sini? Briano terus saja mengoceh. Has, diamlah Brian, itu nona sudah mau turun. Ucap Mayan menghentikan ocehan Briano. Semua orang terpana melihat kecantikan Bianca. Gaun hitam yang ia gunakan sangat pas di tubuhnya. Suara high heels yang ia gunakan menggema di lantai mansion itu. Briano sangat terpana hingga terus membuka mulutnya. Tutup mulutmu, sayang. Lalat bisa saja masuk ke dalam. Ucap Romeo seketika membuat Briano tersadar dari keterpanaannya. Si kasialan, wanita itu biasa saja. Ucap Briano. Membuat Romeo mendengus kesal karena Briano tidak mau mengakuinya. Mayan dan Romeo juga terpana melihat kecantikan Lula dan Lina. Hingga suara mereka membuyarkan lamunan keduanya. Berhentilah menatap kami, atau kami akan mencongkelnya menggunakan katana ini. Ucap Lula sembari mengeluarkan katana miliknya. Ternyata pakaian kalian yang sangat anggun ini tidak bisa merubah sikap kalian yang dingin itu, yiha. Ucap Mayan terkikik, ia juga mengeluarkan belati yang ia punya, begitu juga dengan Lina dan Romeo. Mereka berempat saling berhadap-hadapan dengan memegang senjata milik mereka masing-masing. Saat mereka ingin saling menyerang, sebuah belati tiba. Menancap di sofa dekat mereka. Apa kalian ingin saling menyerang di dalam mansion Koha? Kalau kalian ingin saling membunuh satu sama lain silahkan, tapi antar kami dulu ke pesta. Ucap Briano membuat Romeo dan Mayan mendengus kesal dan segera beranjak dari sana, begitu juga dengan Lula dan Lina. Di dalam mobil, Briano terus saja mencuri-curi pandang pada Bianca. Sedangkan Bianca sangat merasa gugup karena ini baru pertama kalinya ia menghadiri sebuah pesta. Bianca terus saja meremas jari. Ya, dan itu tidak luput dari perhatian Briano. Ada apa denganmu? Apa kau gugup? Tanya Briano. Ya Tuan, aku sangat gugup. Apakah di pesta itu banyak orang? Aku tidak terbiasa dengan keramaian. Ucap Bianca. Tidak banyak juga. Hanya beberapa orang saja. Ucap Briano. Sesampainya di mansion milik Paman Troy, Briano dan Bianca berjalan masuk ke dalam mansion tersebut dengan bergandengan tangan. Tidak lupa Mayan, Romeo, Atala dan juga kedua pengawal Bianca mengekor di belakang. Wah, keponakanku rupanya sudah tiba. Paman kira kau tidak akan datang. Tapi ngomong, kenapa kalian semua berpakaian hitam seperti ini? Paman mengundang kau datang untuk berpesta, Briano, bukan untuk melayat. Ucap Paman Troy sembari terkekeh. Lalu, siapa kau yang berani mengaturku dalam berpakaian? Ucap Briano menatap tajam pamannya. Haf, terserah kau saja, Paman tak ingin berdebat. Ucap Paman Troy.
Kakek yang melihat itu hanya bisa menghela nafasnya panjang. Hingga matanya tertuju pada satu cucunya yang tampil cantik malam ini. Ia pun mendatanginya. Kau sangat cantik malam ini, Nak. Ada apa? Mengapa sepertinya kau merasa gugup? Ucap sang kakek. Terima kasih, Kek, atas pujiannya. Tidak, Kek, hanya saja Bianca merasa tidak enak terus berada di sini. Bianca tidak terlalu suka keramaian, Kek. Entahlah Bianca sudah mencoba berbaur dengan Lulelina, tapi Bianca tetap merasa seperti diawasi oleh seseorang. Mungkin itu cuma perasaan Bianca aja kali ya, Kek? Tanya Bianca. Sepertinya itu memang cuma perasaanmu saja, Nak. Ingat tetap selalu berada di dekat Lula, dan Lina apapun yang terjadi jangan pernah berpisah, kau mengerti bukan, Nak? Ucap sang kakek dan diangkat oleh Bianca. Bianca saat ini tengah duduk bersama Lula dan Lina kedatangan seseorang yang tiba-tiba di samping Bianca membuat kedua pengawal tersebut mengeluarkan katananya. Ais, tenanglah para nona, saya hanya ingin duduk dan mengobrol dengan istri kakak sepupu saya, ucap pria tersebut yang bernama Kenjo. Lula dan Lina yang tahu Kenjo adalah anak Paman Troy, segera memasukkan katana mereka. Akan tetapi, mereka berdua selalu memperhatikan gerak-gerik pria tersebut. Halo kakak, perkenalkan namaku Kenjo. Ucap Kenjo sembari mengulurkan tangannya. Aku Bianca. Ucap Bianca sembari menerima uluran tangan Kenjo. Semua itu tak luput dari perhatian Briano. Melihat bagaimana Bianca tertawa dan tersenyum sama Kenjo membuat darahnya seketika mendidih dan lagi-lagi ingatan masa lalunya kembali menghantui pikirannya. Sialan kau Bianca, rupanya kau ingin berselingkuh di belakangku. Gumam Briano sembari mengepalkan tangannya. Briano menghampiri mereka berdua dan segera menarik pergelangan tangan Bianca dengan kasar. Semua itu tidak luput dari perhatian tamu-tamu pesta. Kalian semua, jangan ikuti aku. Jika kalian berani, aku akan membunuh kalian semua. Ucap Briano sembari terus menarik Bianca menuju mobil. Masuk jalang sialan. Bentak Briano. Hicks, ada apa tuan? Apa kesalahanku? Mengapa Anda marah? Ucap Bianca menangis sembari memegang pergelangan tangannya yang memerah. Kau akan tahu saat dimension sialan. Ucap Briano. Sesampainya di mansion. Pergi kalian semua. Jangan ada satupun orang yang berada di sini. Teriak Briano membuat semua pelayan keluar dari sana menuju pavilion. Briano terus menarik paksa Bianca menuju kamar lalu mendorongnya di tempat tidur lalu mengukungnya. Hicks, kumohon maafkan aku, apa kesalahanku? Tanya Bianca sembari terus meronta-ronta. PLAKK. Dua tamparan Briano layangkan untuk Bianca, membuat sang pemeringis kesakitan. Kau sengaja bukan menggoda adik sialanku itu. Kau ingin berselingkuh dariku, bukan? Kau memang jalang sialan. Berapa harga yang kau tawarkan pada adikku itu? Katakan berapa? Aku bahkan bisa membeli seluruh tubuhmu ini, Bianca. Pasti kau juga telah menjual dirimu di luar sana, bukan? Katakan padaku siapa yang telah mengambil keperawananmu itu. Katakan padaku sialan. Plak. Satu tamparan Bianca layangkan untuk Briano. Aku tidak ada menggoda adikmu itu. Aku juga tidak pernah menjual tubuhku ini di luaran sana. Aku masih suci, Briano Alexander, aku suci. Aku tidak pernah menjual tubuhku ini pada siapapun, kau mengerti, Iha? Bentak Bianca. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Kata-kata yang dilontarkan suaminya sungguh membuat hatinya benar-benar hancur. Haha, kau berbohong Bianca, kau berbohong. Berani sekali kau menamparku, hah? Kau harus kuberikan hukuman. Ucap Briano. Briano menarik gaun Bianca hingga robek dan melemparnya asal ke lantai. Dengan segera ia mengikat kaki dan tangan Bianca di setiap tiang. Kasur lalu menelanjanginya. Briano memberikan kecupan-kecupan liar di seluruh tubuh Bianca dan memberikan tanda kepemilikan di sana. Briano juga membuka seluruh bajunya tanpa menyisakan selai benang pun, sedangkan Bianca hanya pasrah di bawah kungkungan suaminya. Oh HHHSHITT, kenapa susah sekali masuk? Briano terus memaksa miliknya masuk ke dalam lembah hangat milik Bianca,
sedangkan Bianca sudah sangat merasa kesakitan di area intinya. Briano berhasil memasukkan miliknya di lembah hangat milik Bianca. Sedangkan Bianca menjerit histeris saat intinya dimasukkan benda asing yang tidak lain milik suaminya. Bianca memejamkan erat matanya menahan perih di bagian area kewanitaannya. Bianca sama sekali tidak merasakan kenikmatan, karena Briano melakukannya dengan sangat kasar. Oh HHHSHITT, ini sangat nikmat, ucap Briano. Briano sangat menikmati permainannya karena merasakan miliknya yang sangat terjepit. Briano terus memaju mundurkan pinggulnya. Saat hampir mendekati pelepasan, Briano memperlaju tempo gerakannya dan akhirnya berhasil melakukan pelepasan pertamanya. Briano terus menggempur Bianca tanpa henti hingga 4 jam lamanya. Sedangkan Bianca sudah tertidur karena kebanyakan menangis. Bianca juga sangat lelah karena Briano terus menggempurnya tanpa henti sama sekali. Hingga akhirnya BRUKKK. Briano ambruk di samping Bianca yang tengah tertidur saat ini. Sebelum tidur, Briano segera beranjak untuk membersihkan dirinya dan saat kembali Briano terkejut mendapati darah yang keluar di balik inti Bianca. Darah rupanya dia masih perempuan, ucap Briano sembari mengacak rambutnya. Dia benar-benar merasa bersalah pada istrinya. Karena terus memaki-maki istrinya dan memfitnah istrinya sudah tidak perawan padahal dirinya sendirilah yang sudah mengambil kesucian istrinya.